Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qabaila an nastamirra dirasatana fi kitab Bulughil Maram fa khairu ma nursilu al-Fatihah li muallifi hadzal kitab asa an yanfa'ana bi ulumihi wa asa an yanfa'ana bi barakatihi ya wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya naqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, afwan atiku wa qaniyatan. Mohon maaf Ustaz menjelaskan menggunakan bahasa negeri atau bahasa Indonesia. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Ali bin Abi Thalib dalam sifat wudu. Summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berumur, wastansara dan menghirup salasan 3 kali semuanya, baik berumur dan ataupun menghirup air ke hidung. Yumadmidu wa yanzuru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma. Berkumur dan juga menghirup dari telapak yang beliau ambil dari air. Beliau ambil air. Jadi Nabi pernah mengambil air 1 kali air, tapi berkumur dan menghirup air wudhu itu sekaligus. Ini seumpama air diambil di apa namanya berkumur sekaligus menghirup hidung itu pakai air yang sama satu telapak tangan itu. Jadi pernah. Dari sini akhrajahu Abu Dawud. Dari hadis ini akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu kan hadis sebelumnya itu kan ngambil untuk mulut sendiri, ngambil untuk hidung sendiri. Tapi ternyata ada hadisnya Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi mengambil air wudu sekali saja, tapi untuk mulut dan hidung. Ya. Artinya apa? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, ya. Jika dalam keadaan airnya sedikit. Jika dalam keadaan airnya sedikit. Jadi Nabi melakukan itu untuk berhemat dari air minum. Ya dari air, karena kita tahu bahwa di negara Arab ini negara yang bergersang, sulit mencari air. Jadi ketika sulit mencari air musim kemarau, Nabi melakukan wudu seperti itu. Tapi manakala air berlimpah, itu lebih utama air mulut sendiri, air hidung sendiri dilakukan 3 kali agar sempurna. Bisa dimengerti? Oke. Jadi kalau kemarau lebih baik menggunakan hadis ini. Kalau tidak kemarau menggunakan hadis sebelumnya yang kita pelajari.
Ya, sendiri airnya. Bisa dimengerti? Baik, selanjutnya an Abdillah bin Zaid fi sifatil wudu. Ini dari Abdillah bin Zaid. Ya, dalam sifatnya wudu. Summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Muttafaqun alaih. Hadisnya kuat lagi. Ternyata dikuatkan oleh hadisnya Abdillah bin Zaid dalam sifat wudu. Summa adkhala, Nabi memasukkan yadahu, tangannya, famadmada, kemudian berkumur, wastanshaqa, dan menghirup min kafin wahidin, dari telapak satu telapak tangan. Ya, yang aludalika thalasan, mengerjakan itu 3 kali. Ambil sekali. Nah, paham ya? Ambil, ya tetap dulu, mulut dulu baru hidung. Nah, kalau belum terbiasa, ya boleh nanti dipraktekkan. Untuk apa? Untuk mengetahui khazanah keilmuan Islam. Ya, untuk mengambil sunatullah. Karena Nabi pernah melakukan. Paham ya? Diniatkan untuk sunatullah. Jadi coba boleh mempraktekkan seperti itu, boleh mempraktekkan satu-satu, sehingga kalian tahu ilmunya. Paham ya? Karena hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya sangat kuat. Nah, kalau Ustaz sendiri gimana wudunya Ustaz? Kalau Ustaz wudunya satu-satu. Mulut pakai air sendiri, hidung pakai air sendiri. Kenapa? Alhamdulillah al-hunafa, airnya melimpah. Ya, muttafaqun alaih. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ra'an nabiyyu rajulan, Nabi melihat seorang laki-laki, wa fi qadamihi, dan di kakinya, mislu dhufri, seperti dhufrun itu apa? Kukunya. Lam yusibuhul ma, belum terkena air. Faqala irji fa ahsin wudu'ak, kata Nabi, kembalilah dan perbaikilah wudu kamu. Akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i. Nah, jangan tahu. Tahu nggak? Nabi melihat ada seorang laki-laki yang wudu, tapi di kakinya, di ujung kukunya itu masih kering. Kata Nabi, irji, kembalilah dan perbaikilah wudu. Dari sini maka dapat disimpulkan suatu hukum bahwa meratakan air ke anggota wudu yang wajib. Ustaz ulangi lagi, anggota wudu yang wajib. Apa aja anggota wudu yang wajib? Muka, tangan, rambut, kaki, itu yang wajib. Kalau tidak sempurna, maka tidak sah wudunya. Makanya dalam ayat Al-Quran, wausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu jelas itu. Yang mengusap cuma rambut saja, Anggota yang sisanya itu wajib dibasuh. Namanya dibasuh itu benar-benar digosok. Yang wudunya cuma ngek, ya, ciprat. Basuhnya cuma dikucurin aja, hati-hati nah. Ya, wudunya belum rata. Apalagi ada sisa cat, sisa apalagi lem, sisa apalagi yang bisa menghalangi air wudu, getah apalagi, ya kan? Itu biasanya apa namanya? Oli juga. Kemudian lem, ya sama sudah
sudah disebutkan. Itu kalau sudah nempel di tangan, cat ya, dikerik dikerik. Karena apa? Benda-benda yang bisa menghalangi air wudu itu bisa menyebabkan wudu kita tidak sah. Paham ya? Khususnya di anggota badan yang wajib. Mengerti ini? Mengerti ya? Hati-hati kalau nginjak ini juga apa namanya? Nasi juga kalau udah kering itu kalau nempel bisa menghalangi air wudu, bener enggak? Nah itu kalau udah nempel itu jadi kering itu. Ya, baik selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Ini dari masih Imam Anas bin Malik. Ya. Radhiyallahu anhu qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yantasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Di sini ada ukuran-ukuran zaman dahulu. Nah, ini kalau kalian pengen mengikuti sunnah Nabi, ini Ustaz kasih tahu ukuran-ukuran air yang digunakan Nabi dalam berwudu dan mandi. Karena Rasulullah yatawaddau bil mud. Mud itu satu genggaman tangan orang Arab. Seginilah orang Arab, tapi kalau tangan Ustaz kecil ini. Makanya kalau diukur itu sekitar 625 gram. Rata-rata orang Arab tangan genggaman airnya kalau diukur itu sekitar berapa? Sekitar berapa? Satu mud itu berapa? 625 gram. Berapa? 625 gram. Itu yang digunakan Nabi untuk wudu. Artinya Nabi sangat berhemat air. Poinnya itu bukan berarti Nabi kok wudunya segitu apa sah ya, bukan masalah sah. Nabi mempraktekannya ya sudah pasti sah. Paham ya, Prabu ya? Itu 625 gram. Kemudian wayang tasilu bisa. Kemudian Nabi itu mandi dengan ukuran air satu sok. Ila khamsati amdadin, sampai 5 mud. 625 kali 5 berarti kisaran berapa? Kalau 600 kali 5 saja berarti sekitar 30, bener? Berarti 3 kiloan, bener ya? 3000 gram. 3000 gram itu sekitar 3 kiloan. Kalau 25 nya kali 5 berarti 7. Berapa itu? 25 kali 5 50, 150. Berarti sekitar 4,5 kilogram ya air. Nah, satu sok itu ukurannya berapa? Satu sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Jadi kalau air itu diukur ya sekitar 2,5 kilogram sampai 4,5 kilogram. Nabi menggunakan air tersebut untuk mandi. Sedikit gak itu? Sedikit gak untuk mandi? Untuk mandi sedikit gak? Sedikit. Oh, enggak jebiur itu. 3/3-nya kena kepala, ya kan? 3/4-nya kebuang ke belakang. Itu siapa yang mandinya kayak gitu tuh? Ya itu nggak sunnah sama sekali itu. Ya mandi itu pelan dialirkan, nah nggak usah nguras air itu. Ya pelan-pelan. Itu yang kebuangnya lebih
adadin sekitar 4,5 kilo. Muttafaqun alaih. Itu hebatnya sahabat sampai diukur. Nabi itu mandinya seberapa, wudunya seberapa. Nah, hadis yang terakhir ini hadis yang paling membahagiakan. Maka tolong didengarkan. Ustaz akan menyampaikan kabar gembira bagi orang yang sering wudu. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar berkata, Nabi bersabda, "Ma minkum, siapa di antara kalian, min ahadin, salah satu dari kalian, yatawaddau, berwudu, fayasbihul wudu, syaratnya satu, menyempurnakan wudu, summa yaqulu, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Itu doa apa itu? Doa setelah wudu. Nah, ini kabar gembiranya. Illa futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Tidak ada kecuali baginya dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka boleh bagi orang yang sempurna wudunya mengucapkan doa setelah berwudu, boleh masuk dari pintu yang dia kehendaki. 8 pintu terbuka langsung. Kamu boleh masuk kemanapun yang kamu mau. Bagi siapa? Bagi yang senantiasa berwudu, wudunya sempurna, plus baca doa setelah wudu. Ya, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan hamba orang-orang termasuk yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikan hamba dari golongan orang-orang yang senantiasa bersuci. Ya, itu gambar gembiranya. Maka silahkan dipraktekkan. Ustaz anjurkan disempurnakan wudunya. Ustaz anjurkan jangan lupa membaca doa setelah berwudu, agar kita mendapatkan pintu surga terbuka semuanya 8 untuk kita semuanya. Masuk kemana saja, ya terserah. Beri, enak ya. Masya Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi